Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Siapin dulu ya. Sari, Jevia, Aulia Mai, Abel, Mutiara, Asma, Alia, Hansa, Sita. Oke, sebelum kita melaksanakan, saya akan menjelaskan dulu tujuan bimbingan kelompok hari ini. Tujuan kita adalah untuk mengembangkan potensi diri secara optimal melalui dinamika kelompok dengan fokus pada peningkatan keterampilan sosial, komunikasi, pemecahan masalah, dan pembentukan sikap yang positif. Dalam bimbingan kelompok hari ini, saya akan membahas mengenai kelola emosi. Ya. Ada yang tahu nggak sih apa itu emosi? Ya, Sita. Emosi adalah suatu perasaan yang muncul karena adanya rangsangan, baik dari dalam diri maupun dari luar. Berarti emosi itu adalah suatu perasaan seseorang ya yang dirangsang dari dalam diri maupun dari luar. Oke, sebelum kita lebih lanjut apa itu emosi, saya ada aktivitas. Kalian sudah dapat kertas ya masing-masing ya. Nanti kalian tuliskan perasaan kemarin kalian ngerasain seperti apa. Dari waktu, katakan pagi, kalian merasakan apa, sedih, senang, atau apa. Terus peristiwa apa yang menyebabkan ekspresi tersebut. Dan yang terakhir, gambar emojinya. Ya, jelas semua ya? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada refleksinya nih. Bagaimana sih cara mengelola emosi menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ya, Aulia? Jadi, biar bisa mengelola emosi dalam situasi apapun. Kenapa sih kita harus mengetahui pentingnya mengelola emosi? Ya, saya jelaskan sedikit ya. Kenapa penting? Karena yang pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Emosi itu bukan hanya marah, senang, sedih, kesal, itu adalah salah satu bentuk emosi. Yang kedua, menghindari pertikaian. Yang ketiga, mencegah menyakiti perasaan orang lain. Keempat, pikiran dan hati lebih tenang. Yang kelima, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Terakhir, menghindari berbagai penyakit. Karena kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, yang terakhir, menghindari berbagai penyakit. Penyakit itu bisa timbul karena dari pikiran kita yang tidak sehat. Atau kita benturkan, kita tidak bisa mengelola emosi. Dari pentingnya kelola emosi tadi, sini ada jenis-jenis emosi. Ada dua. Yang pertama, emosi positif. Emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Contohnya, kamu habis dapat duit tambahan nih dari orang tua yang biasanya 10.000 jadi 20.000. Dan baik, kalian langsung senyum. Yang kedua, emosi negatif. Perasaan tidak menyenangkan dan mempertimbangkan situasi yang disajikan sebagai berbahaya yang
memungkinkan orang tersebut mengaktifkan insting antisipasi mereka. Contoh, ketika kalian sedang bertiga kumpul nih dengan teman, terus yang berdua main bisik-bisikan. Dalam emosi negatif, kalian berpikir, apakah dia ngomongin saya ya? Seperti itu. Itu contoh emosi negatif. Bagi jenis emosi positif dan negatif. Di sini ada jenis-jenis emosi lagi nih. Dalam bahasa Inggrisnya nih ya, kalian semoga tahu ya. Excited artinya apa sih? Semangat. Selain semangat apa lagi? Senang. Heboh. Iya. Wah. Terus yang kedua, tender. Bosan. Flat. Bosan. Scared. Takut. 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 Angry. Marah. Marah. Siapa di sini pemarah? Saya nggak pernah marah-marah. Oh. Sad. Sedih. Happy. Senang. Siapa yang hari ini senang? Saya. Alhamdulillah berarti ya. Oke, kita lanjut. Mengelola emosi dengan cara cerdas. Yang pertama, memahami kehidupan emosi sendiri. Yang kedua, memotivasi diri sendiri dengan cara mengontrol, menangguhkan, dan mengarahkan. Memahami kehidupan emosi orang lain. Yang terakhir, menjalin relasi antar individu dengan matang. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang tidak mampu mengelola emosi. Seperti apa sih orang yang tidak mampu mengelola emosi? Contohnya, temperamen, suka marah-marah. Terus apa lagi? Ya, emosi ya kan yang kita lagi bahas. Sensi, maaf. Terus? Iya, bahasa baper ya, bawa perasaan ya. Iya, terus apa lagi? Ya, yang pertama ada berkata keras dan kasar pada orang lain. Lalu melarikan diri dengan narkoba, minuman keras, dan pergaulan keras. Ciri-cirinya lagi melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Selanjutnya marah dengan merusak atau melempar barang-barang di sekitarnya. Selanjutnya dendam dan merencanakan rencana jahat pada orang lain. Dan yang terakhir menangis dan larut dalam kekesalan yang mendalam. Dari sini pernah ada yang kamu alami? Ketika marah mungkin banting-banting barang di rumahnya. Terus ketika sedih, larut dalam kesedihan itu, menangis di kamar mandi. Jadi kalian insya Allah sudah bisa ya mengelola emosi kalian ya. Yang terakhir, cara untuk meredam emosi. Yang pertama, rasakan yang orang lain rasakan. Artinya apa tuh? Empati atau simpati? Empati. Yang kedua, mencari penyebab dan mencari solusi. Jadi, apa yang salah-salah? Ya. Yang ketiga, tenangkan hati di tempat yang nyaman. Nah, tempat nyaman kalian di mana tuh? Kalau di rumah? Kamar. Kamar ya. Selanjutnya berpikir rasional sebelum bertindak. Jadi ketika emosi kalian jangan pernah memutuskan karena akhirnya pasti akan fatal. Lanjut, curhat pada orang yang bisa dipercaya. Kalau di sekolah siapa tuh?
Aman. Kalau guru? Guru BK. Saya termasuk nggak? Masuk. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir, kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak amarah. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya tadi sudah memberikan kertas ya. Iya. Memberikan kertas lagi. Kenapa sih saya bagiin kertas? Karena di sini saya ada gamenya, ya. Dan saya ingin kalian mengekspresikan emosi kalian melalui kertas ini. Contohnya sedang senang, ya. Kalian abaikan kertas ini, ya. Kalau kalian sedang sedih, silakan kalian genggam kertas ini. Nah, jangan dimulai dulu, oke? Terus ketika kalian sedang marah, kalian boleh membecek, ya. Seperti itu aja untuk hari ini. Nanti kalian silakan ekspresikan. Nanti saya minta penjelasannya satu-satu. Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lurus semua nih. Iya. Oh, ada yang digenggam, Mutiara. Oke. Coba Mutiara dulu. Saya sedih hari ini. Kenapa tuh? Saya dimarahin sama saya. Kenapa? Karena saya bangunnya Punya kesianan. Jadi kamu sedih. dimarahin sama saya. Kalau Sari? Saya tadi pagi saya baru bangun tidur. Terus saya dikasih uang 50.000 sama mama saya. Alhamdulillah. Mau es teh Solo nggak? Devia? Kalau saya ketemu keponakan saya, jadi saya bahagia. Gitu ya, bisa main sama keponakan ya. Aulia Mai? Saya hari ini tadi pagi baru dikasih tambahan uang jajan, jadi senang. Ya sama, berarti kita ditraktir 2 kali. Yeay. Abel? Aku olahraga. Habis olahraga? Emang biasanya? Biasanya olahraga. Bingung ya, padahal seneng. Ya, excited. Iya, benar. Asma, Saya sedih, Pak. kenapa Saya tuh? lagi sakit gigi. Sakit gigi. Kok bisa ngomong? Maksud saya nggak mau. Alia, Saya senang karena hari ini banyak jajannya. jajannya banyak, berarti duitnya habis. Kamu jajanin ya. Jajan apa? Kansa, Ya, Pak. Saya senang hari ini karena saya makan sama keluarga saya. wih, makan bareng. Sita, Saya senang hari ini karena senang aja Pak, nggak tahu. Kayak happy aja Pak. Nggak ada yang oke ya, buat diri kita sendiri, saya punya tepuk tangan, namanya tepuk salut. Ada yang tahu nggak? Salut, salut. Bisa ya? Ya. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut. Nah, yang terakhir tadi di awal kalian ya saya suruh menuliskan ekspresi kalian waktu kemarin. Bisa dimulai dari Sari. Kemarin saya nggak dikasih uang belian sama mama saya, jadi saya Oh, sedih. Berarti hari ini dirapel, makanya dia bahagia. Devia, kemarin keluarga saya berkumpul makan bersama. ngumpul terus. Aulia Mai. Kemarin saya pergi ke rumah saudara saya jadi bisa main happy. Wih, bermain apel. Kemarin pagi aku habis main basket. Ya, berarti olahraga terus ya. Mutiara? Kemarin saya habis jalan sama cowok saya. Asma. Kemarin saya senang karena kemarin saya bangunnya lebih siang karena adik saya libur les, Yeah. jadi saya tidak mengantar. Surga banget ya kalau siang ya. Ya, Alia. Kalau saya kemarin senang karena dapat uang jajan lebih dari sana. Wah, berarti kita 2 kali lagi nih dijajannya nih. Kansa. Saya juga sampai Pak.
kemarin saya dapat uang tambahan dari mama saya buat sekolah. Alhamdulillah rezekinya ya. Yang terakhir Sita. Kalau saya sangat-sangat senang karena kemarin saya nganterin kakak saya cetak ke Punya ponakan. Tangan sekali lagi buat kita. Oke, demikian bimbingan kelompok hari ini yang mengenai kelola emosi. Semoga kalian bisa benar-benar mengelola emosi kalian agar tidak disalahgunakan oleh kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.